Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Vera Ramdania. Saya dari kelas 12 2A30, NIM 12190992. Di video ini, saya akan membuat tugas proyek UAS atau ujian akhir semester saya, mata kuliah Web Programming 1. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas yang ada di modul tentang pertemuan 12. Materinya yaitu membangun web responsif. Apa itu web responsif? Web responsif berarti web yang tampilannya mengikuti ukuran layar gadget yang digunakan untuk akses web tersebut. Jadi web responsif ini tergantung ukuran layar gadget atau ukuran device yang kita gunakan. Ini dapat dilihat di sini contohnya terdapat layar komputer, layar laptop, tablet, dan smartphone. Untuk layar komputer dan laptop ini tampilannya sama, dan untuk layar tablet dan smartphone ini terdapat layarnya berbeda. Artinya web responsif ini dia menyesuaikan ukuran layar gadget yang kita gunakan. Dapat dilihat di sini untuk smartphone dan tablet berbeda. Kemudian persiapan awal yang kita lakukan adalah menentukan tema web yang akan dibuat. Di sini mempunyai contoh tema web perpustakaan, tetapi di video ini saya akan membuat tema web komunitas kucing. Sketsa rancangan tampilan dari web yang akan dibuat seperti ini. Ini contohnya tadi untuk tema web perpustakaan. Kemudian yang selanjutnya, buat folder di SAM atau htdocs dengan nama perpus. Nanti saya akan membuat folder dengan nama komunitas. Di dalam folder komunitas nanti saya akan menyiapkan dua folder, yaitu folder image untuk gambar-gambar kucingnya dan CSS untuk simpan file CSS-nya. Kemudian buka editor, salin script CSS berikut, simpan dengan nama style.css. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang CSS. Di sini ada yang terdapat namanya CSS. Apa itu CSS? CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Artinya CSS ini untuk mengatur penampilan sebuah dokumen markup. CSS selalu digunakan berbarengan dengan HTML. Setelah menggunakan CSS, maka tampilannya yang ada di HTML tersebut menjadi rapi, menjadi terstruktur, dan menjadi lebih indah untuk tampilan website kita. Kemudian CSS biasanya disimpan dalam file yang berekstensi .css. Dapat kita lihat di sini. Ini contohnya .css. Ekstensi dari CSS. Untuk ekstensi dari HTML ya tetap .html. Kemudian CSS ini disematkan pada dokumen HTML untuk memberikan style pada halaman tersebut. Artinya tadi bisa tampilan HTML itu bisa lebih rapi, lebih indah, intinya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke praktikumnya. Di sini terdapat style.css, dapat kita lihat. Dan di sini saya menggunakan teks editornya berupa Sublime Text. Ini Sublime Text. Kedua, tampilannya masih kosong karena kita belum membuat apa-apa. Kemudian untuk menjalankannya, di sini saya sudah menjalankan SAM-nya. Di sini Apache dan MySQL-nya sudah hijau, berarti sudah bisa digunakan. Langsung saja di sini kita minimizekan terlebih dahulu.
dapat kita lihat bentar. Ini pertama kita buat file, klik file, new file. Ini kita Ctrl S terlebih dahulu. Kita buka folder exam-nya. Kemudian kita pilih yang komunitas. Tadi saya sudah membuat folder yang bernama komunitas. Kita letakkan di sini. Kita berikan nama style.css. Kita save. Nah, di sini nama judulnya sudah berubah jadi style.css. Oke, kita langsung saja heading, masukkan 0, margin 0 juga, box sizing, masukkan border box, jangan lupa titik koma, kemudian body, background, font family, fontnya kita masukkan, pikirkan saja Verdana, Arial, Sans serif, koma, font size kita pegang ini, font size 15 pixel, kemudian kita oke, margin bottom 20 pixel, line height 1,5 em, dan lanjutkan H3-nya. Lihat juga margin bottom 20 pixel, border bottomnya 1 pixel, solid agar kemudian A, text decoration, non color agar 3 pixel. Kemudian cover colornya kita berikan yang ini saja, pagar 333, mohon maaf, pagar ini pagar 666, kemudian container max width-nya 1080 pixel, margin yang biasa 20 pixel, foto, backgroundnya kita berikan pagar FFF
overflow, hidden, kemudian padding 10 pixel. Dan kita lanjutkan yang ketiga, dot hidden, border, border 1 pixel solid, 1 pixel solid, heading 10 pixel, kemudian margin 10 pixel juga, background yang paling atas, lagar 9E 9A FB. Oke, kemudian size-nya 9 width 250 pixel, 250 pixel, kemudian border yang biasa 1 pixel solid, oke. Kemudian paddingnya, kita berikan 10 pixel, this padding margin 10 pixel juga, float ya. Dot left, list style type, kita pilih yang 6. Display block. Oke. Dan kita lanjutkan yang keempatnya, stylenya the left, display block, block, border bottom, border bottom 1 pixel solid, margin bottom 10 pixel, padding 10 pixel. Baiklah, kita akan melanjutkannya. Di sini terdapat padding 10 pixel dan 5 pixel. Padding 10 pixel dan 5 pixel. Kemudian font color-nya, font color kita berikan agar D3, D2, UD.
Ini kita lanjutkan left, L, LI, cover, colornya 461 F3. Ini kita berikan dot middle width 500 pixel, border 1 pixel, solid, kemudian padding 10 pixel, margin 10 pixel, float left. Ini kita lanjutkan yang kelima. Dot middle image max width 100%, flipnya auto, kemudian middle lagi, middle, font, weight, bold, depth right, widthnya 250 pixel, bordernya 1 pixel, solid, padding 10 pixel, marginnya 10 pixel juga, floatnya left, dan right with L. Kita lihat list style type, kita isi non, display block, nah kita berikan lagi right, LI, display block, border bottom 1 pixel, solid, margin bottomnya 10 pixel, padding 10 pixel, 5 pixel. Cover, colornya kita berikan filter 461A F3. Dan lanjutkan yang ke-7, footer, clear, border 1 pixel, padding
15 pixel, marginnya 10 pixel, kemudian backgroundnya 9x 9a FB, media screen and width 959 pixel. Pagar kontainer width 100%, kemudian pagar left column widthnya 70%, maaf, kemudian image-nya width-nya 100. Maaf, ini tadi left baru right, kita hapus terlebih dahulu yang salah. Sekarang yang right-nya, yang kanannya, right column width-nya 30%, kemudian baru yang image atau gambarnya, width-nya 100%, kemudian yang terakhir kita berikan bintang media queries responsive. Add media screen and max width 1080 pixel. Flatnya kontainer widthnya 100%, left width 25%, backgroundnya yaitu pagar D6 CCFE. Ntar lihat. Oke, kemudian dot middle widthnya 68%, kemudian floatnya yaitu right, kemudian dot right, clear kita berikan bold, kemudian padding 1%, 4%, widthnya auto, floatnya none, backgroundnya pagar B6 CCFE.
Kemudian kita lihat tampilan selanjutnya. Untuk ukuran layar 700 pixel ke bawah. Tentang size media screen and max width 780 pixel. Depth header, depth footer, text align, masukkan center, kemudian depth left, width-nya auto, height-nya none, depth middle, width auto, height-nya kita berikan 6 juga. Kemudian udah middle, ada namanya dot right, width auto sama, terus plotnya none. Nah, kita lihat baiklah, di sini kita sudah selesai membuat style untuk CSS-nya, ekstensi untuk CSS-nya. Di video selanjutnya kita akan membuat file folder dari index.html. Foldernya tadi kita buat komunitas karena kita akan membuat komunitas kucing. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat file .html yang ekstensinya .html. Baiklah, kita langsung saja. Di sini kita sudah membuat ini filenya, ekstensinya .html. Langsung saja masukkan HTML. Masukkan metanya terlebih dahulu. Mohon maaf salah tulis. Meta TF8, kemudian title-nya kita berikan nama website responsive. Kita berikan meta lagi, meta, name-nya viewport, kemudian content width sama dengan device, width inisial scale sama dengan 1.0. Lihat, inisial 1.0. Oke. Kemudian di bawah body kita isi dengan div. Kelasnya kita isi container. Kemudian kita isi div lagi.
div kelasnya kita isi dengan header, kemudian kita isi H1 center, kemudian selamat datang di komunitas kucing. Kemudian ini kita minimasikan, kemudian bayangannya lihatnya div kelasnya left, div kelasnya left, kemudian kita H3 kemudian center, kemudian menu UL LI pagar, kemudian kita isikan sini login, kemudian LI lagi, kemudian pagar kita isikan home LI, pagar kita berikan lagi daftar nama kucing, kemudian terdapat div lagi, div kita isikan kelasnya middle, kemudian H3 nya kita isikan line center, informasi, kemudian P nya kita berikan center, kemudian kita berikan strong, have, kemudian kita isikan pagar, membuat desain web responsive. Kemudian kalau sudah, kita buat lagi P ini image, kita tadi buat image-nya di sini komunitas, berarti nama filenya komunitas, kita rename terlebih dahulu, kita berikan image.jpg, komunitas, kemudian slice image.jpg, kemudian alt P lagi herb, dan
baca selengkapnya. Baca selengkapnya. Dan kalau sudah, kita buat div lagi, div tapi dengan kelasnya right, kemudian kita buat H3, kalinya center, kemudian terkenal, kita buat terkenal, kemudian bentar ini P, kemudian kita isikan UL, LI, kemudian pagar web design, LI lagi, pagar pemrograman, kemudian LI lagi, basikan database program kucing. Kemudian kalau sudah, kemudian kita div lagi, div kelas, tapi kelasnya footer, kita isi footer, kemudian P, center, kemudian kita copy right dan copy 2020. HTTP belajar.com. Baiklah, kita langsung lanjutkan. Jadi sampai belajar.com. Kemudian di sini kita berikan belajar CSS responsive. Kemudian div. Kemudian kalau sudah, kita Ctrl S. Baiklah, setelah selesai membuat file dari .html, jangan lupa untuk di Ctrl S untuk di save atau disimpan. Setelah itu kita membuka web browser untuk melihat hasilnya. Di web browser di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita langsung ketikkan saja localhost komunitas. Kita enter. Nah, berikut adalah tampilan dari website responsif yang saya buat. Di sini saya membuat komunitas kucing. Jadi tampilannya ini sudah ada, ini My Cat Family. Ini sudah ada nih kucing, nama kucing yang terkenalnya apa aja. Nah, kali ini saya akan membuat daftar nama kucing. Kan di website responsif ini, pada saat mengklik daftar nama kucing, belum terjadi apa-apa. Halamannya tidak muncul, tidak ada daftar nama kucing-kucingnya. Jadi, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuka Sublime Text-nya. Nih, kita buka file, new file, kemudian kita copy paste yang ada di index.html. Ctrl V. Kemudian ini kita ubah. Kita masukkan daftar nama-nama kucing, misalnya
daftar nama kucing, misalnya yang ke satu kita misalnya Yuan. Kemudian yang kedua Yura. Yang ketiga ada yang namanya Yansan. Yang keempat Yuno. Yang kelima Yuno Yara. Kemudian yang keenam Richard. Yang ketujuh Rebecca. Kemudian kita Ctrl S, di sini kita Ctrl S, kita berikan nama kucing.html. Sudah kita ubah di bagian index.html. Ini kita berikan nama kucing.html. Kita Ctrl S, kita lihat apakah sudah ada nama-nama kucing yang sudah saya masukkan tadi. Kita lihat, kita refresh. Kita daftar nama kucing. Ya, daftar nama kucingnya udah ada. Yang pertama Yuan, Yura, Yansen, Yuno, Yara, Richard, dan Rebecca. Itu adalah daftar nama-nama kucing. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan dan mempraktikkan hasil codingan untuk web responsif ini. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.